Perkembangan teknologi, apakah ia adalah sebuah kemajuan yang harus kita nikmati? Ataukah ia adalah sebuah tantangan yang kita, seorang perawat, harus lakukan? Di era di mana informasi dapat diakses dalam hitungan detik dan interaksi sosial beralih ke layar sentuh, kita sebagai seorang perawat bukan hanya berhadapan dengan stetoskop ataupun termometer fisik, tapi juga perangkat digital, algoritma cerdas, dan juga data dalam jumlah besar. Tak bisa mengelak, inilah era di mana kita sebagai perawat ditantang untuk beradaptasi, berinovasi, dan tetap menjaga esensi kemanusiaan kita. Namun, bagaimana caranya? Mari kita kupas pada video ini. Di Indonesia sendiri, berbagai revolusi yang telah dilakukan oleh teknologi adalah terlihat dari penggunaan rekam medik elektronik, aplikasi telemedicine untuk konsultasi jarak jauh, bahkan berbagai perangkat kesehatan pintar lainnya yang dapat memantau kesehatan pasien secara real time. Bahkan ada robotika untuk bedah presisi yang tinggi dan kecerdasan buatan atau AI untuk diagnosis yang akurat. Dan di sini yang menarik perhatian adalah bidang diagnostik melalui penggunaan AI. AI kini digunakan untuk menganalisis gambar radiologi seperti MRI dan CT scan dengan akurasi yang kadang melebihi kemampuan mata manusia. Di beberapa negara maju, ada sistem AI yang bisa memprediksi risiko pasien terkena sepsis atau gagal jantung, bahkan sebelum gejala klinisnya muncul. Jika dilihat dari data, sebuah laporan dari Delight Insight menunjukkan bahwa pasar AI dalam layanan kesehatan diperkirakan mencapai 34 miliar dolar pada tahun 2025. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan bukti nyata bahwa AI dan teknologi bisa telah merasuk inti dari praktik klinis. Kehadiran teknologi membawa banyak dampak positif bagi dunia keperawatan. Di antaranya, yang pertama, peningkatan efisiensi. Yang kedua, peningkatan akurasi dan keselamatan pasien. Ketiga, pemberdayaan pasien dan peningkatan efektivitas. Namun, hadirnya teknologi membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi ada dampak positif, namun di sisi lain ada tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya, yang pertama yaitu isu privasi data. Rekam medis elektronik yang tidak aman bisa menjadi celah bagi kebocoran data sensitif pasien. Yang kedua, kesenjangan digital atau digital divide. Tidak semua perawat atau pasien memiliki akses dan literasi atau kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi. Ini bisa menciptakan kesenjangan dalam kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan. Dan yang terakhir, tantangan terbesarnya adalah dehumanisasi. Ketergantungan pada teknologi yang berlebihan bisa mengurangi sentuhan manusia, empati dan komunikasi personal antara perawat dan pasien. Perlu digarisbawahi bahwa teknologi adalah alat, tetapi hati dan jiwa adalah yang utama. Lantas, bagaimana cara kita sebagai seorang perawat untuk menghadapi perubahan ini, namun dengan tetap memaksimalkan potensi teknologi yang ada? Jawabannya adalah dengan menggunakan Smart Nurse. Smart adalah akronim yang saya ciptakan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. S yang pertama adalah Strategic Thinking. Di sini artinya adalah kita harus memiliki kemampuan berpikir strategis. Strategis maksudnya adalah bukan hanya tahu menggunakan teknologi, tetapi dapat memahami bagaimana teknologi itu bekerja. Seperti kita bisa menggunakan teknologi dan menyesuaikannya dengan kondisi pasien kita. M yang kedua adalah Mastery of Technology, atau kita harus menguasai teknologi. Ini adalah keterampilan wajib sama pentingnya dengan keterampilan klinis. Maksud di sini adalah kita harus memiliki semangat dan hati yang mau untuk terus belajar dan memperbaharui pengetahuan kita akan inovasi teknologi terutama di bidang keperawatan. A yang ketiga adalah adaptability. Perawat harus adaptif. Hari ini AI, besok mungkin robotik. Dunia teknologi akan terus berubah, begitu juga dengan dunia keperawatan. Maka kita harus siap untuk terus belajar, berinovasi dan merangkul setiap perubahan. R yang keempat adalah responsibility atau bertanggung jawab. Perawat harus bisa bertanggung jawab, terutama dalam hal menjaga keamanan pasien sambil tetap menjaga etika profesi. Karena menggunakan teknologi juga berarti memiliki tanggung jawab yang besar. T yang kelima adalah touch of humanity. Ini adalah kunci yang terpenting. Di tengah segala kecanggihan, jangan pernah kehilangan sentuhan kemanusiaan. Teknologi memang mungkin bisa membantu tugas-tugas administratif, tetapi empati, perhatian dan kasih sayang hanya bisa diberikan oleh seorang perawat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di era digital ini, perawat dapat berperan sebagai jembatan antara teknologi dan kemanusiaan. Kita mungkin bisa dengan menguasai teknologi, tapi jangan pernah kehilangan esensi dari profesi kita. Kita ada garda terdepan yang mengintegrasikan teknologi dengan perawatan yang penuh empati. Teknologi mungkin akan datang dan pergi, tetapi sentuhan kemanusiaan dari sang perawat akan tetap menjadi inti dari perawatan kesehatan yang sejati. Maka dari itu, mari kita menjadi smart nurse yang dapat memberikan smarter patient care. Saya Maria Perliana,
Dare to be smarter and deliver smarter patient care. Terima kasih, It Omnibus Caritas.